di samping fisik yang harus kita bina, Siap. mental seorang prajurit itu harus tangguh. Kenapa? Kali ini telah bersama saya Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat. Beliau adalah Brigadir Jenderal TNI Nur Salam. Selamat datang Kadis di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Bagaimana kabarnya Kadis? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik. Alhamdulillah Ya, Kadis. alhamdulillah. Siap. Kurang lebih sudah 1 tahun beliau menjabat sebagai Kadis Bintalat. Tentunya sudah banyak program yang beliau kerjakan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Izin Kadis, mungkin bisa dijelaskan tugas pokok dari Disbintalat saat ini seperti apa? Jadi tugas pokok pembinaan mental TNI Angkatan Darat adalah melaksanakan pembinaan mental bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan keluarganya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Siap. Jadi itulah kira-kira tugas pokok dari Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. Kalau untuk fungsi dari Disbintalat saat ini apa saja? Jadi ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi utama yang meliputi pembinaan mental, kejuangan, ideologi dan rohani. Kemudian di bidang rohani ini dilaksanakan pembinaan sesuai dengan agama masing-masing. Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kemudian juga Konghucu. Hanya saja untuk Konghucu sampai saat ini belum, Buddha dan Konghucu sampai saat ini belum ada personilnya. Prajurit belum ada? Belum ada. Siap. Jadi hanya sampai Hindu saja yang sementara ini dilaksanakan pembinaan. Karena pembinaan prajuritnya nggak ada, apa yang mau dibinakan begitu. Siap, betul. Ya. Kemudian yang kedua, pembinaan di bidang ideologi. Nah, tentunya ini tidak ada lain yang harus kita bina adalah ideologi Pancasila. Jadi tidak boleh ada lagi paham-paham lain yang mungkin dikatakanlah radikalisme hilafah dan lain-lain sebagainya. Itu tidak boleh ada dan tidak boleh terjadi di antara prajurit kita, khususnya prajurit TNI Angkatan Darat. Kemudian yang berikutnya pembinaan kejuangan. Tentunya ini patriotisme sebagai seorang prajurit harus tertanam di dalam dada setiap prajurit kita. Selanjutnya tentunya ada juga fungsi organik militer. Ya, sama dengan satuan-satuan lain di bidang operasi, kemudian personalia, intelijen, pengamanan dan lain-lain sebagainya itu sama. Kemudian fungsi pembinaan dalam hal ini ada 2, yaitu pembinaan latihan dan juga pembinaan di bidang doktrin. Siap. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan pembinaan yang lain, saya kira sama saja dengan satuan-satuan lain. Apakah ada pembinaan tersendiri terhadap personel ataupun prajurit yang akan melaksanakan tugas di lapangan? Kaitan dengan program dari Dinas Pembinaan Mental, ini kita berinovasi, membuat kreativitas dengan pembinaan mental terpadu. Artinya begini, suatu kewajiban bagi Dinas Pembinaan Mental apabila ada satu pasukan yang akan berangkat ke daerah operasi. Itu kewajiban kita untuk melaksanakan pembinaan mental. Nah, pembinaan mental yang selama ini dilakukan itu hanya satu bagian per bagian. Tidak seluruh bagian komponen pembinaan mental ini, baik itu rohani Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu. Pembinaan mental dibilang ideologi kejuangan, semuanya ini jadi satu, kita datang ke satuan itu. Nah, setelah sampai di satuan, nah ini yang ideologi kejuangan ini dijadikan satu. Seluruh pasukan. Tetapi sudah memasuki masalah pembinaan mental rohani. Nah, ini sudah kita bagi. Tidak sesuai dengan agama masing-masing. Yang Kristen ada pendeta yang kita bawa, dia yang memberikan pembinaan mental di bidang rohani. Kristen, Protestan, Katolik juga demikian, Islam juga demikian. Nah,
kaitan dengan masalah ideologi ini biasanya kita melaksanakan simulasi. Semacam simulasi kalau dulu ada namanya P4 ya. Siap. Jadi kita melaksanakan simulasi dan keterlibatan juga dengan ibu-ibu yang ada di sana. Ibu-ibu Persit yang ada di sana. Kemudian juga korumnya yang ini. Nah, tentunya persoalan-persoalan itu disesuaikan dengan kondisi bagaimana nanti kalau misalnya ditinggal ke daerah operasi. Nah, demikian juga prajurit-prajurit yang akan berangkat tugas, ya kita berikan semangat, kita berikan pengarahan-pengarahan yang mengarah untuk memiliki jiwa nasional yang tangguh gitu. Siap Kadis. Izin Kadis, selain itu juga memang pembinaan mental berarti bukan hanya untuk prajurit tapi untuk keluarganya juga. Siap. Keluarganya juga. Siap Kadis. Kemudian Kadis, berarti kalau misalnya mau mengajukan nikah seperti itu apakah juga ada yang perlu dipersiapkan ini, terutama bagi calon-calon yang nantinya menjadi ibu-ibu Persit? Mungkin bisa dijelaskan Kadis? Jadi begini, kalau yang mau nikah, siap, mau cerai atau mau rujuk, siap, nah, itu dilaksanakan di Dinas Pembinaan Mental khusus untuk Jakarta. Kemudian yang di Kodam-Kodam tentunya di Kodamnya Bintal Jaradam. Tetapi kalau pangkat-pangkat kolonel mau konsultasi juga ke kita. Berarti memang bukan hanya jasmani fisik saja yang dibina ya, tapi mental rohani sangat penting juga, izin Kadis. Jadi di samping fisik yang harus kita bina, siap, mental seorang prajurit itu harus tangguh. Kenapa? Sehebat apapun alutsista yang kita miliki, tetapi memiliki jiwa yang menyerah, maka itu tidak ada artinya. Semodern apapun peralatan, persenjataan yang kita miliki oleh prajurit, yang dimiliki oleh prajurit, tetapi jiwanya ini jiwa, ya kalau istilah sekarang jiwa mentalnya jiwa kerupuk, tidak siap, bisa memiliki pantang menyerah, itulah akan mengakibatkan kehancuran siap, bagi pasukan yang melaksanakan tugas operasi. Dan inilah fungsinya Dinas Pembinaan Mental, membina mental-mental mereka ini. Ya. Dan saat ini Disbintalat telah memasuki usia ke-77 tahun. Tentunya sudah banyak sejarah yang dilalui. Izin Kadis, kalau boleh tahu tonggak awal terbentuknya Disbintalat ini seperti apa Kadis? Jadi begini, yang pertama itu berdasarkan Kepmenhan dulu ya, Kepmenhan. Itu ada namanya urusan agama. Siap. Urusan agama kemudian berubah menjadi dinas agama. Kemudian menjadi jawatan agama. Nah, kemudian dari jawatan agama ini atau jagat kalau istilahnya dulu, jawatan agama Angkatan Darat, siap, berubah menjadi CPRAD, Korps Pembina Rohani, tahun 50. siap, Kemudian CPRAD ini menjadi Pusat Rohani Angkatan Darat itu tahun 59. Dari Pusat Rohani ini berubah menjadi Dinas Rohani tahun 70, kemudian tahun 84 itu berubah lagi menjadi jawatan, bergabung antara Dinas Pembinaan Mental dengan Sejarah. siap. Jadi itulah sampai tahun 1984, dari tahun 77 sampai 94. Kemudian Disbintalat Sejarah sekarang ini kan sudah misah lagi. Tetapi anak buahnya jadi satu. Dinas Pembinaan Bintal Jaradam di Kodam. Siap. Kalau di pusat itu Disjarah sendiri, kemudian Disbintal sendiri. Dan memang ini fungsinya berbeda. Siap. Jadi dalam pembinaan kaitan dengan fungsi ini berbeda. Nah itulah kira-kira kemudian Disbintalat tahun 95 sampai dengan saat sekarang ini. Jadi itulah kita sudah 77 tahun, itu tanggal 25 Mei 1946 itu pencetusan pertama. Tentunya dengan melalui sejarah yang cukup panjang, ini menjadi sangat penting untuk Disbintal ya, izin Kadis ya. Dengan adanya perubahan-perubahan, perkembangan situasi yang
cukup modern, tentunya kita menyesuaikan. Siap. Nah, memang kita perlu ada inovasi, kreativitas untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Siap. Contoh yang kita bisa lakukan, kita juga sudah bisa membuat podcast, dan itu kita rekam kemudian kita share ke satuan-satuan kaitan dengan pembinaan rohani, ideologi kejuangan, kemudian juga kaitan dengan pembinaan fungsi kita. Program-program lain yang kita lakukan, tapi sementara ini belum bisa, baru kita setting untuk ke depan, mungkin tahun depan baru bisa kita jalankan. Itu kaitan dengan masalah keamanan berpikir. Karena tidak menutup kemungkinan prajurit-prajurit kita ini, karena dia belajar mungkin agama atau masalah teknologi, sehingga pikir itu berubah. Itulah yang perlu kita luruskan, tetap pada jalur yang moderat. Artinya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mencegah adanya paham-paham radikalisme, kemudian terorisme, kemudian anti intoleransi. Kemudian yang berikutnya yang program yang kita ini kan bagaimana prajurit ini bisa sejahtera, yang kita ini. Dalam artian ya, saya yakin dan percaya banyak prajurit kita mungkin yang pinjam uang, utang di bank. Siap. Nah, inilah yang jadi persoalan kaitan dengan pembinaan mental. Jadi kalau mentalnya itu pinjam utang, pinjam uang, utang terus, nah ini akan berpengaruh kepada jiwa juang para prajurit kita. Siap. Dan itu akan berpengaruh pada saat berdinas juga ya. Berpengaruh sudah pasti. Siap. Karena tidak lagi fokus pada tugasnya, tetapi dia akan fokus pada bagaimana mengembalikan utang yang dia ini. Dan saya yakin dan percaya rata-rata prajurit kita pasti ngambil uang di bank. Siap. Sekarang cepat, ini karena betul. Dunia maya juga sudah internet juga sudah sangat cepat, mereka dapat mengakses informasi dari mana saja, dan itu mungkin sangat berpengaruh sekali ya, Kadis, kepada sangat berpengaruh kepada keluarga juga ya, keluarga. Siap. Jadi kita lihat bagaimana prajurit kita semua sudah memiliki HP. Siap. Bisa mengakses seluruh dunia maya ya. Informasi. Dengan perkembangan ini sekarang misalnya ada kejadian di sini, 1 detik, 2 detik kemudian sudah sampai di negara lain. Iya. Nah ini harus kita bisa mengantisipasi akan hal itu. Kalau untuk personil dari prajurit Disbintalat saat ini, Kadis, bagaimana Disbintalat merekrut personilnya ini sendiri? Apakah ini multi corp atau bagaimana? Nah, jadi di Dinas Pembinaan Mental itu semua korp ada di situ. Siap. Ada hubnya seperti saya hub, ada pom, ada agen, ada infanteri, ada kavaleri, arhanut, semua korp ada. Siap. Nah, mereka ini rata-rata ahli di bidangnya, artinya dia memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang itu. Misalnya agama Kristen Katolik misalnya, Islam itu sarjana agama, Hindu juga demikian, sarjana agama juga yang ini. Nah, dengan adanya ini diharapkan program-program yang kita rencanakan itu tepat sasaran. Karena yang menangani ini adalah memang ahli di bidangnya. Nah, hanya yang aneh saya, kan ini kan aneh, saya orang komplek, tetapi saya didudukkan oleh Bapak Kasat di situ. Dan ini alhamdulillah seorang prajurit harus tetap perintah siap laksanakan. Siap. Jadi itulah. Jadi di sana itu multi korp semua. Jadi semua termasuk juga Bintara, ada juga yang orang hub, ada orang agen, ada orang infanteri, semua ada di situ. Ya, sehingga ini memudahkan kita. Bagaimana kita berkolaborasi semua korp di situ untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat. Siap. Dan memang sebagai prajurit kita memang sudah didoktrin siap ditempatkan siap ditempatkan dimanapun berada. Ya, betul.
Izin Kadis, pada momen HUT Disbintalat yang jatuh pada hari ini, tanggal 25 Mei 2023 ini, Disbintalat mengusung tema penguatan transformasi Bintal TNI Angkatan Darat menuju proses pembinaan mental yang kreatif, inovatif, dan terpadu. Mungkin bisa dijelaskan, Kadis? Jadi tema kita itu harus bisa berkreatif, berinovasi, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi juga kita melakukan suatu upaya di dalam pembinaan mental itu secara terpadu. Jadi itulah ya kira-kira yang temanya itu. Siap. Untuk harus kita punya kreativitas, inovasi di dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat ini. Yaitu ke arah itu. Semoga dengan tema tersebut juga dapat memotivasi para prajurit dan juga personel Disbintalat sendiri untuk semakin kreatif, inovatif, dan adaptif juga ya. Siap. Kadis, mohon izin, apa pesan yang ingin disampaikan kepada personel prajurit yang saat ini berdinas terkait dengan HUT ke-77 ini? Baik. Saya mengharapkan seluruh prajurit TNI Angkatan Darat itu mempunyai jiwa yang tangguh, pantang menyerah. Tanamkan dalam jiwa setiap prajurit jiwa patriotisme. Jangan lupakan para pahlawan pendiri bangsa ini yang sudah bersusah payah mengorbankan harta, jiwa, dan raga demi kedaulatan bangsa dan negara. Jangan disia-siakan perjuangan para prajurit. Oleh karena itu kita harus warisi nilai-nilai itu di dalam mendukung pelaksanaan tugas. Baik itu tugas operasi, tugas apa saja yang menjadi tugas dari TNI Angkatan Darat. Dan harus tetap bisa berjuang mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah itu harapan saya. Siap. Memiliki jiwa yang tangguh. Siap, Kadis. Prajurit yang tangguh, pantang menyerah, siap berkorban jiwa dan raga untuk demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Nah, itulah harapan saya. Ini juga membuka wawasan saya, ternyata Disbintalat ini sangat luas sekali cakupannya dan sangat berpengaruh kepada personil prajurit TNI Angkatan Darat ya, Kadis. Siap. Sukses selalu izin Kadis untuk Disbintalat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang di Kartika Podcast, izin Kadis. Sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita dengan Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat. Sampai bertemu pada perbincangan-perbincangan berikutnya yang tentunya akan lebih menarik. TNI Angkatan Darat di hati rakyat.